Assalamualaikum sahabat Gesto semua, jumpa lagi di Al Haq Nul Channel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, cukup like dan share serta komen aja ya di kolom komentar. Oh ya Gesto semua, pagi ini kita akan melakukan jogging. Ini pagi Jumat, kita rutin selalu jogging di pinggiran Danau Sipin. Mengapa kita memilih Danau Sipin untuk aktivitas olahraga di setiap Jumat pagi? Karena Danau Sipin sekarang sudah cukup bersih dan trotoarnya tertata rapi, dan terpenting udaranya lebih bersih daripada di jogging di pinggir jalan. Jadi ini pilihan terbaik untuk jogging kita saat ini. Oh ya Gesto, di sepanjang danau ini terdapat 3 titik taman yang berbeda, dan ini salah satunya Taman Kupu-Kupu. Ini ada 3 taman, yang ada satu lagi taman yang ada arena panjat tebingnya, dan yang pertama tadi itu taman yang ada perahu kajang lakonya. Tuh teman-teman lagi nongkrong ambil napas. Halo Fazil. Kalau pernah mau lampir ini daftarnya. Ini Irwan. Dari Oh maksudnya pernah mau di ini geng kami. Kurang satu gengnya Kak Siti. Di jalan. Staf bendahara kan gitu. Staf bendahara APBD. Ini ada tim sepeda biar sehat. Sekarang Danau Sipin udah lumayan bersih, trotoarnya rapi. Ya jalan ya. Ini aktivitas setiap Jumat pagi kita. Sebelum masuk waktu kerja kita jogging dulu. Itulah tadi si nanya, Indah mana Kak Lumado? Tidak jadi Kak Lumado. Tidak pakai baju kuning. Itu siapa dia loh? Itu Pak Arafah yang bawa anak loh. Apa tuh? Suaminya Mbak Agira. Din, Kuning-kuning. telur nggak? Ada. Kakak pesannya? Berapa Kak? 2. Bisnis telur ya? Ayam lah. Ayam kampung. Enggak. Kampus. No. Enggak, telur mentah. Kalau telur bebek yang di gizi itu nah, Kak Melpa. Boleh datang mana? Baru itu Bang. Ayo. Tadi. Sampai di 10 aku nggak datang. Aminian Bang tadi cuma 2 kali. Juga disediain tempat halte, tempat istirahat, guys tuh. Ada halte. Kok air tak boleh minum banyak-banyak. Dikit-dikit aja. Sudah tuh aku kondisi tangan itu. Ya yang majikan loh. Ya Pak Ibrahim. Oh ya Gesto, di pinggir Danau Sipin juga terdapat pohon sakura asli Indonesia, yaitu bungur, di mana bungur ini sebenarnya bunganya sangat cantik sekali kalau berbunga lebat, hampir mirip sakura loh Gesto. Ini Gesto para pahlawan sapu jagat kita, pasukan Orange-nya Jambi yang lagi bersihin sampah. Ini setiap hari kerjanya memilih mengambil sampah di danau nih. Yanti, sur. Nih.
Mereka orang-orang yang berjasa dalam pembersihan Danau Sipin. Orang cotok lah orang mancing. Nih guys, tuh ada pohon yang udah Betul lah. yang keren banget nih. Yang ada lubangnya, tapi hati-hati ini pohonnya bergetah. Ini rengas kan? Pohonnya besar. Ini peralatannya. Ini trotoarnya miring. Ini sengaja dimiringin diri atau memang miring karena tekstur tanahnya turun. Awas, ini trotoarnya miring. Oh, ini bersihin Enceng Gondok. Ya Pak ya. Setiap hari Pak ya. Ini para pahlawan kebersihan. Nah, ini bersihin Enceng Gondok. Itu dipilih terus Pak ya pakai perahu nih. Ini bapaknya. Bapak siapa namanya Pak? Yanto. Ah, ini Pak Yanto. Ini yang selalu bersihin danau, jaga kebersihan danau nih. Lumayan bersih sekarang Pak ya. Enceng Gondoknya ini subur. Cepat ini tumbuhnya. Ini trotoarnya banyak sampah guys tuh, tapi ini bukan disengaja, ini memang dijadikan untuk tempat pengumpulan sampah yang ditarik atau diambil dari danau. Sebelum naik ke mobil ini di sini diletakkan dulu untuk tempat penampungan sementaranya di sini guys tuh. Sebelum nanti dinaikkan ke mobil sana seperti itu. Ah, tuh. Jadi sampah Enceng Gondok, plastik yang selama ratusan tahun dibuang penduduk di danau itu dikumpulkan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi ini maklum guys tuh, karena ini TPS sementaranya sebelum diangkut ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Tuh. Ini teman saya namanya Ari. Nih. Halo Bang. Nih ketemu senior. Ini mantan atasan kami dulu nih. Nah. Lah gajian. Lah berguyur belum? Sudah, alhamdulillah. Sedang diguyur di Padang. Oh, payah dapat kalau Ini namanya Bang Jumadi. guyurnya payah kalau kayak itu. Ada temennya nih berdua. Kau ya. Setiap Jumat ketemu. Silaturahmi ya. Kakak sepupu kakak tuh dak kan bikin kolam dak di luar tuh dak melihara gurami dak. Banyak di atas, makanya kakak minta untuk sama keluarga tuh. Apa Kak? Taruh di kolam ini. Enceng Gondok. Yang kecil-kecil tuh kan? Oh ya, yang merapung-rapung deh. Iya, kakak tanam di kolam di rumah kakak di samping tuh. Enceng Gondok nih makan kasih garam. Nih Kak, kalau di Jawa Enceng Gondok nih jadi apa Kak? Kerajinan tangan. Nah, betul kan? Untuk rajutan tas, pernik-pernik. Ada sebagian dikonsumsi, Bang. Ah, itu bukan yang Enceng Gondok. Iya, tapi yang sama. Itu Enceng Godok. Enceng Kodok. Kodoknya ini. Genjer itu lain. Nah, udah percaya kakek kita nonton YouTube-nya Jejak Si Gundul tuh nah. Ini guys tuh. Nah, iya, Itu Bang, alat orang, penangkap ayo. ikan tradisional ya, kita lihat ya nih. Itu namanya apa guys tuh Fazil? Mana? Tuh, tanggul ya, tangkul. Itu namanya tangkul untuk nangkap ikan yang kecil-kecil biasanya. Oh. Jadi sama dengan pukat harimau ya. Ya. Kecil-kecil anak-anak yang terbawa ikannya. Sebenarnya itu tidak direkomendasikan guys tuh, karena ikannya nggak sempat besar, nggak sempat bertelur. Iya, di situ Oh. biasanya disediakan ada juga WC jambannya kalau di sini. Oh, jambannya. Kamu jamban, masa jamban? Itu namanya apa? Kan sudah dibilang kalau di sini namanya jamban. Tidak, kalau itu namanya apa? Tangkul. Tangkul. Ah, Apa namanya itu? Kamu Bujil. tangkul kan? Malas ngomong dengan Haryanto. Nih. Mereka ini berteman tapi seperti kucing dan anjing. Nih. Kucingnya siapa, anjingnya siapa? Kucing sama tikus ya, Tom and Jerry gitu. Kalau ini yang paling cantik loh, geng kami yang paling cantik. Satu kurang lagi namanya Kak Siti. Ada lagi satu lagi yang suka jalan-jalan. Namanya Kak Siti. Sekarang ini namanya Dwi Anggraini.
Ini staf keuangan paling rajin. Yang paling tua, yang paling muda, dan yang paling seksi. Yang penting dia ini bergairah muda, berjiwa muda. Harus dong. Oh. Tuh guys, tuh lihat tuh enceng gondoknya banyak. Nama Padahal udah tiap hari dibersihkan. Coba kayak gini nih. Nah. Siapa nama aslinya? Esmeralda. Oh, Esmeralda. Kalau malam-malam Bukan ST. Kalau malam Hari itu punya nama malam. Bang Ali, mau nanya tuh. Mari kita Yang berdebat. nempel di daun enceng gondok yang pink-pink itu apa tuh Bang Ali? Oh, kalau Ari bilang apa itu? Telur kodok. Kodok. Yang benar beri. Kenapa tidak bilang telur Ari aja sekalian? Itu telur keong mas. Itu kan. Nah, kalau Ari kenapa dibilang itu telur kodok? Sekarang aku mau nanya, itu kenapa telur keong mas tapi warnanya pink? Karena kalau dibikin emas nanti diambil orang, habis diambil orang, dijual ke toko emas. Jadi keongnya itu pintar, disamarkanlah, dikamuflasikan warna pink. Karena itu salah satu untuk mempertahankan bukan ekosistem dan apanya itu telurnya itu. Ya, sekarang aku mau nanya sama Pak Jil. Jil, yang itu di tengah-tengah apa namanya Jil? Yang mana? Yang tengah-tengah. Itu namanya jamban. Jadi guys, tuh. Itu namanya tengkulak. Dan ini. Tengkolak. Kalau yang apa tuh yang ngambil misalnya sayur sayuran di borongnya atau namanya apa? Tengkuluk ya? Tengkuluk. Kalau ini tengkuluk yang pedagang yang ngambil apa? Yang borong dagangan di tempat itu namanya tengkuluk. Ini tengkulak. Oke guys, itu intermezzo teman-teman pagi ini. Jadi itu telur apa, Ri? Telur kodok. Kodok emas. Tuh guys, tuh Ari nanya kenapa itu dinamakan telur keong mas tapi warnanya pink. Ayo, ini trotoarnya banyak sampah guys tuh, tapi bukan disengaja, ini memang dijadikan untuk tempat pengumpulan sampah yang ditarik atau diambil dari danau. Sebelum naik ke mobil ini di sini diletakkan dulu untuk tempat penampungan sementaranya di sini guys tuh. Sebelum nanti dinaikkan ke mobil sana seperti itu. Itu. Jadi sampah enceng gondok, plastik yang selama ratusan tahun dibuang penduduk di danau itu dikumpulkan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi ini maklum guys tuh, karena ini TPS sementaranya sebelum diangkut ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Sinar matahari pagi tuh lihat. Ada yang mancing guys tuh. Alhamdulillah sekarang Danau Sipin lumayan bagus, lumayan bersih. Jangan dilihat di sini ya guys tuh, di sini tempat pembuangan sementara dari sampah-sampah yang diambil dari danau untuk dibuang ke TPA. Jadi wajar kelihatan sampahnya berserakan. Tapi dari semua jalur trotoar pedestrian ini cuma di sini yang dijadikan TPS karena ini posisinya di ujung sekali. Nih, tuh para pekerja pahlawan orange kita, pasukan orange lagi membersihkan danau. Berharap warga sekitar Danau Sipin juga ikut berpartisipasi dalam rangka pembersihan danau dan menjaga kebersihan danau dan tidak membuang sampah pada danau lagi, karena ini bisa dijadikan objek wisata yang ujung-ujungnya juga akan dapat menjadi tempat peluang usaha bagi penduduk sekitarnya. Nih, semoga nanti pendapatan penduduk di sekitar Danau Sipin dapat meningkat dengan semakin populernya wisata Danau Sipin. Penduduk bisa buka usaha jualan tuh seperti ini. Itu kafe-kafe udah mulai berjamuran. Kita bisa lihat tuh kafe-kafe di sepanjang trotoar udah mulai ada yang jualan. Penduduk di sekitarnya udah mulai buka usaha kecil-kecilan. Mudah-mudahan nanti sukses ke depannya sehingga dapat meningkatkan income per kapita Kota Jambi. Oke guys, tuh sekian dulu
Jangan lupa like dan subscribe serta share ya bagi yang belum. Bagi yang sudah subscribe jangan di-subscribe lagi. Cukup like dan komen serta share ya. Semoga bisa jadi ladang amal untuk kita mengajak orang kepada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.